Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya di sini akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan kesulitan belajar siswa di kelas pada 4 masalah yang saya hadapi di kelas. Sudah hadir di sini Bapak Muhammad Nasir SPD selaku teman sejawat seorang guru di SDN Jombatan 3 Jombang. Benar begitu? Betul, Bu Siska? Pak Nasir, profilnya apa saja atau prestasinya yang pernah diraih? Prestasi yang pernah diraih, alhamdulillah pernah mendapatkan penghargaan kepramukaan di tingkat Jawa Timur dan dapat penghargaan internasional Jambore. Itu. Hebat sekali. Terima kasih Pak Nasir. Pak Nasir sudah ahli dalam bidang pendidikan termasuk mengajar. Jadi beliau ini juga guru pembina pramuka yang sudah sejak lama dan pernah mengikuti Jota Joti. Jambore internasional. Internasional bersama semua negara ya, semua negara yang ada di Indonesia. Oke. Pak Nasir, saya di sini akan mewawancarai dan bertanya-tanya serta mencari ilmu dari panjenengan. Boleh sharing. Jadi yang pertama Pak Nasir, yang saya ingin katakan atau saya ingin tanyakan adalah apakah masalah hasil belajar siswa di kelas saya yaitu terutama bahasa Indonesia mengenai denah rumah, matematika, mengenai nilai mata uang, dan PPKN mengenai sila dan simbol Pancasila itu juga dialami oleh Pak Nasir di kelasnya. Ya, tentu pembelajaran itu kita alami bersama karena itu termasuk dari kompetensi dasar yang dicapai oleh anak-anak. Ya, jadi itu salah satu pembelajaran yang mana kita harus menyampaikan kepada anak didik kita seperti pengamalan Pancasila, PPKN itu ya. Terus lalu ada penjumlahan juga ada. Terus bahasa Indonesia juga kalimat-kalimat itu membuat kalimat. Ada lagi SPDB juga membuat karya-karya baik kolase, mozaik dan sebagainya. Banyak. Tentu itu adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa yang kita harus sampaikan kepada anak didik. Ya. Nah, untuk hasil belajar kompetensi-kompetensi itu, Pak, rata-rata mereka ini hasil belajarnya masih rendah. Apakah Pak Nasir di kelasnya juga mengalami hasil belajar yang rendah pada siswa-siswi? Untuk hasil belajar memang relatif ada 3 hal yang perlu saya garis bawahi. Ada yang sangat mahir, artinya bisa banget, ya. Ada yang sedang itu kadang bisa banget, kadang turun belum bisa lagi. Ada nomor 3 itu belum bisa, artinya anak-anak ada yang harus diulang, harus diajari lagi dan sebagainya. Berarti mengulang, mengajari lagi 2 kali pengajaran begitu, Pak? Betul, harus mengulang pembelajaran yang mana anak itu belum bisanya di mana. Misalkan dia itu belum bisa penjumlahan dengan bilangan ratusan, ya. Kita mengajari lagi tentu dengan metode yang sederhana atau menggunakan media yang mana dapat membuat siswa yang belum bisa agar menjadi bisa. Nah, itu. Menggunakan media, betul. Jadi permasalahan di kelas panjenengan itu sama dengan saya nggih. Ya. Terutama hasil belajarnya berarti ada yang rendah. Ada yang rendah, sedang, ada yang mahir, ya. Ya. Begitu, hampir sama. Nah, kalau di kelas saya ini tuh Pak, 60% itu masih rendah. Kalau Pak Nasir kan merata, ada yang mahir, sedang, ada yang rendah. Lah di kelas saya ini rata-rata hampir 60% rendah. Hanya 40% yang hasilnya tinggi. Begitu. Itu permasalahan hasil belajar saya dari matematika, PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk Pak Nasir, apa saja masalah yang dihadapi di kelasnya panjenengan? Permasalahan tentu memang kalau anak-anak itu SD ya lumrah ya, banyak hal ya.
Kalau dari segi pembelajaran atau segi belajar, ya tentu macam-macam ya. Kalau di kelas kita, kelas 2 gitu ya, Fisika ya, mungkin ada yang belum bisa menulis secara bagus dan benar. Ya, rapi dan benar itu ada yang belum bisa ya. Ada lagi kalau matematika tadi ya, penjumlahan ada yang masih kesulitan ya, ada ya. PPKN itu kadangkala kalau anak-anak belum mengetahui sepenuhnya juga salah mengamalkan silanya, ya kan? Contoh seperti sila ketiga dan kedua itu berbeda, tapi kadangkala dimaknai hal yang sama, itu beda ya. Kalau SPDB tentu membuat sesuatu, menggambar atau berkarya, ya namanya anak-anak kelas 2, ada yang kategori sangat bagus, bagus, ada yang belum bagus, ya. Kalau membuat karya dan sebagainya itu, ya. Oke, terima kasih Pak Nasir. Jadi masalah panjenengan di kelas ini juga sama nggih dengan saya, hampir sama. Cuman Pak Nasir di sini masalahnya belum bisa menulis, ada yang belum bisa menulis. Kalau di saya menulis bisa, cuman membacanya yang tidak bisa. Kalau di kelas Pak Nasir ada yang belum bisa membaca? Kalau membaca alhamdulillah sudah bisa semuanya. Ya, kalau menulisnya sekarang ada yang belum bisa Latin ya, terutama sekarang itu belum seberapa bisa. Ya, itu. Iya, iya, Pak. Kemudian adakah kendala-kendala saat Pak Nasir mengajar di kelas? Apa saja? Kendala yang saya hadapi ketika mengajar di kelas yang perlu banget ya media yang sangat sesuai untuk anak-anak itu yang harus kita siapkan betul-betul. Itu kendala. Kadangkala kita mau membuat media yang sangat bagus tapi membutuhkan biaya yang mahal. Ya kan? Kadangkala kita membuat media yang berbeda tapi juga butuh biaya, ya. Akhirnya kita membuat sederhana tapi kadangkala yang sederhana itu juga belum bisa maksimal, ya kan? Banyak kan begitu. Jadi masalah yang pertama itu, yang kedua adalah masalah tentang biasanya siswa-siswa ini kesiapan untuk mencari ilmu juga kadang kala masih istilahnya itu belum belum siap menerima pelajaran ya. Nah, seperti kalau di awal itu terkadang ada yang rame bergurau, ada yang masih bergurau ya, rame ya. Ya maklum karena sifat karakteristik anak-anak SD itu kan semacam itu. Nah, guru bisa membuat suasana belajar dengan cara yang berbeda, mungkin dari ice breaking ya, lalu yel-yel itu bisa. Sehingga kesiapan yang tadinya belum anak-anak siapkan betul dalam hal belajar bisa kita upayakan betul bagaimana sikap untuk memulai belajar, menyiapkan siswa sehingga dia dapat mencari ilmu dengan betul, itu bisa kita sampaikan dengan baik. Nah, gitu. Itu untuk semua mata pelajaran baik itu PPKN, matematika, bahasa Indonesia nih Pak. Terutama yang di masalah saya itu kan denah rumah itu juga, kemudian nilai mata uang, dan kalau bahasa Indonesia itu tentang cerpen ya denah rumah, PPKN-nya sila dan simbol itu masih rame ya. Jadi anak akhirnya belum siap belajar, itu juga yang menjadi masalah di kelas saya, belum bisa, berarti belum adanya ice breaking yang tepat, makanya kok mereka itu kadang rame nggih, begitu benar? Betul, ada semacam itu benar. Nah, kalau ini selain media yang belum maksimal atau karena biaya juga, kemudian kesiapan belajarnya anak-anak juga belum siap, ramai, guyon gitu. Adakah yang lain selain itu, Pak? Itu kesehatan. Kadangkala orang tua kalau abai dalam perihal kesehatan ya, anak-anak pagi belum sarapan, itu kadangkala di kelas yang ngelamun. Lapar mungkin ya.
Iya, jadi orang tua itu juga harus memperhatikan kondisi siswa anak-anak itu, ya. Maka kita tahu kok anak-anak yang sudah sarapan atau yang belum sarapan biasanya kita mengetahui dengan interaksi, ya, semangatnya dan tidaknya itu kelihatan sekali juga. Jadi kadangkala kalau anak itu belum sarapan juga kadang kesehatannya, Pak, sakit perut saya, ya kan? Jangan lagi kendala, jangan masalah itu namanya. Yang aslinya mereka datang untuk belajar, akhirnya terkendala oleh sakit. Ya, begitu Bisiska. Kalau anak yang malas Pak Nasir, adakah di kelas? Oh, tidak ada di kelas anak yang malas. Wah, keren. Kalau memang anak malas itu ya berpengaruh ya pada hasil belajarnya. Sangat berpengaruh, berpengaruh banget menurut Pak Nasir karena anak yang malas itu sudah abai dalam belajar. Artinya sudah tidak punya pijakan. Kalau mereka sudah abai, tentu apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dia tidak akan menangkap semua, ya. Akhirnya dia belum bisa A, belum bisa B, belum bisa C. Akhirnya kan hasil akhirnya bisa dikategorikan belum bisa, ya kan? Karena adanya malas belajar, itu. Kalau ketika Pak Nasir menghadapi kesulitan itu di kelas ya, adakah yang membantu atau harus ada guru bantu begitu? Kalau perihal malas belajar anak-anak ya sebagai guru kita harus memotivasi, lalu menasihati, ya. Dua hal ini penting, memotivasi dan menasihati itu perlu untuk kita berikan kepada anak-anak, bahwa menyemangati, memotivasi itu untuk guna membangkitkan semangat yang asalnya malas menjadi giat. Menasihati berarti kita memberitahu bahwa menurut ilmu ini sangat berguna bagi anak-anak, ada manfaatnya, kayak gitu. Memberikan manfaat. Iya. Nah, terus yang berikutnya Pak Nasir lama enggak apa-apa nggih, sedikit 30 menitan. Nah, bagaimana Pak Nasir ini mengetahui anak mengalami kesulitan belajar A, yang ini kesulitan belajar B. Begitu bagaimana caranya Pak Nasir tahu itu? Sangat gampang untuk mengetahui anak-anak itu bisa A, bisa B, bisa C, itu gampang, ya. Ketika kita habis menyampaikan sesuatu atau penyampaian materi, ya. Contoh kita mengajar matematika berkalian, ya. Dengan metode, ada metode menggambar atau metode gambar itu atau metode simbol pakai angka langsung. Nah, kita berikan tugas setelah kita menyampaikan materi. Nah, di situ akan ketahui mana yang bisa mengerjakan sampai nilai 100, mana yang ada yang salah. Ada nilai 80, 70. Kadang-kala juga ada yang masih belum bisa, ya. Belum bisa sama sekali. Ya, lumrah hal semacam itu terjadi, ya. Karena dinamika belajar. Berarti kita mengetahuinya dari tugas atau LK yang dia kerjakan. Dari situ kan tahu, oh anak ini enggak bisa, begitu nggih. Oh, nggih nggih. Adakah praktek-praktek di kelas, Pak? Oh, ada. Praktek di kelas yang sangat banyak kadangkala itu satu SPDB, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, ya. Memang untuk PPKN dan matematika ini kan, kalau PPKN kan lebih mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila-sila itu kan dalam kehidupan sehari-hari konteksnya. Kalau matematika ini bisa banget kita mengetahui dari tugas LK tadi. Nah, untuk karya SPDB ini pasti praktek, ya. Menyanyi, membuat kolase, menggambar, ya kan? Ini karya-karya semua ini, ya. Untuk bahasa Indonesia itu kadangkala juga sama karya, tapi berbuah dari sebuah kesastraan, ya. Membaca dengan tempo yang baik juga termasuk karya sebenarnya, ya. Lalu apa? Berpuisi, mendongeng, menceritakan ulang, percakapan. Nah, itu sebenarnya juga karya tapi berbentuk narasi, ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, ini kesulitan belajar, Pak. Ya. Lah, ini kalau misalkan praktek itu penting ya di kelas. Apa yang terjadi jika
di kelas itu tidak ada kegiatan praktek seperti tadi, seperti unjuk karya, maju ke depan berpuisi. Kalau tidak ada itu kira-kira apa yang terjadi? Satu, pasti mengalami keterlambatan keterampilan. Ingat ya bahwa secara umum eh, anak-anak mencari ilmu itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, 2 keterampilan, 3 adalah sikap. Secara garis besar mungkin 3 hal itu. Nah, kita kadangkala memberikan pengetahuan ya penting, keterampilan ya penting, sikap juga ya penting. Ya. Kalau kita mengabaikan praktek, ya akhirnya keterampilannya mundur. Artinya anak-anak enggak bisa ini, enggak bisa itu, ya. Membuat kolase kok nggak pernah dipraktekkan, ya akhirnya anak-anak enggak tahu. Apa itu kolase? Kan enggak tahu akhirnya. Gimana cara membuat kolase? Kan artinya kalau enggak kita praktekkan anak-anak enggak tahu, ya kan? Berarti kesimpulannya praktek itu penting sekali. Yang pertama praktek, kalau prakteknya kurang pasti anak juga tidak tahu. Kalau tidak ada tugas juga kita tidak tahu kesulitannya ya Pak. Kemudian yang ketiga medianya juga termasuk dibantu dengan biaya begitu. Nah, untuk selanjutnya menurut Pak Nasir, apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan menjawab soal matematika khususnya nilai mata uang? Oh, nilai mata uang. Ya. Nilai mata uang itu mungkin yang sulit itu di anak-anak itu kalau sudah masuk 50 ke atas, ya. 50 ke atas itu kadang masih sulit, ya. Nolnya itu kadang nulis 5.000 50.000, nulis 50.000 5.000. Ya, bagaimana menyikapi hal semacam itu? Tentu ketika kita mengajar tentang mata uang harus menggunakan media konkret, gitu. Harus konkret, iya. Pakai media konkret itu semacam media yang mana dapat dijumpai oleh siswa dalam lingkungan sehari-hari. Artinya apa? Kalau mata uang ya berarti uang asli. Mana uang 100.000, mana uang 50.000, mana uang 5.000, kan? Semuanya harus ditampilkan. Ya harus Anda mengetahui. Itu kalau pakai uang lembar. Pakai uang koin juga begitu. Harus kita siapkan juga, ya. Mata uang koin itu semua ada 100, 200, 500, 1.000 dan sebagainya. Harus kita laksanakan itu dengan menggunakan media yang konkret, ya. Untuk Matematika, ya. Kalau misalkan matematika, misalkan anak disuruh maju ke Ya. depan drama, Ya. aku beli uang ini. Oh, itu ya. bagaimana? Itu praktek jual beli. Boleh, bisa. Itu kalau anak-anak sudah bisa mahir banget tentang pelajaran pecahan itu bisa dilakukan, ya. Namanya belajar jual beli. Iya, boleh saja itu. Bagus itu untuk anak-anak juga. Nah, selanjutnya Pak Nasir, kalau menurut Pak Nasir, apa yang menyebabkan siswa kesulitan menjawab soal denah rumah bahasa Indonesia? Soal denah rumah bahasa Indonesia itu terkadang anak-anak itu kalau melihat gambar ada salahnya itu begini. Yang kanan dianggap yang kiri, kiri dianggap kanan. Itu pasti kita jumpai, ya kan? Pasti itu. Nah, bagaimana menyikapi? Guru harus tegas dalam hal semacam itu, ya. Kalau melihat gambar itu mana yang kanan itu harus diberitahu, mana yang kiri, ya, mana yang depan, mana yang di belakang, ya. Mungkin itu yang perlu tentang denah. Selain itu Pak ada lagi. Selain itu, kanan kiri ya, mata arah itu sudah, kalau sudah bisa, itu sudah. Gambar yang jelas, ya, gambar. Misalkan denahnya itu tentang membuat rumah sakit, ya buat rumah sakit. Jangan ditulisi seperti rumah biasa terus rumah sakit, tidak bagus, ya. Gambarnya harus menyerupai rumah sakit, ya. Harus menyerupai rumah sakit. Sekolah yang gambarnya harus berupa sekolahan. Jalan ya kita membuat jalan untuk memudahkan siswa, atau itu yang disebut dengan media yang konkret, itu yang nyata. Iya, betul.
Berarti memang kendalanya kadang ya kita sebagai guru Pak, alah kesuwen gitu. Akhirnya rumah sakit kotak, terus masjid kotak. Iya, Jadi semuanya kotak. Anak-anak bingung. bingung. Berarti kalau masjid ya gambarnya masjid. Biar Betul. kalau kehidupan nyata ya ini Ya, masjid gitu. betul. Disesuaikan dengan Iya, kehidupan nyata betul. begitu. Akhirnya pakai media yang konkret. Konkret. Lah berarti kendalanya itu guru belum ada media konkret. Iya. Makanya mereka bingung Sementara begitu. hanya menggambar di papan saja. Iya, menggambar papan di kotak-kotak, tulisannya Iya, jelek kan iya, begitu nggih. Nah, betul. kalau misalkan kegiatan denah rumah nggih, Pak. Iya, Lah seakan-akan misalkan kelas 1 itu rumah sakit, ya, kelas 2 itu rumahnya si A. Itu ya. bisa apa tidak, Pak? Bisa. Kalau anak sudah betul-betul memahami eh, mata angin tadi itu, insya Allah bisa anak-anak itu ya. Anak-anak, misalkan Siti sekarang berada di rumah, Siti sekarang berada di masjid. Lalu Siti sekarang mau berpindah ke musola. Lewat mana Siti? Nah, tahu kan lewat mana? Ada gambar yang nyata tadi. Nah, ya. Oke. Kalau latihan soal, kalau anak misalkan kurang latihan soal mengenai denah juga berpengaruh pada hasil belajarnya. Ya, betul. Pasti kan membuat LK itu kan juga termasuk bagian dari hasil juga basis ya pengetahuannya. Kalau salah ya sudah kelihatan. Oke, oke. Terima kasih Pak. Yang terakhir, Ya, kalau menurut Pak Nasir, apa yang menyebabkan siswa kesulitan menjawab soal sila dan simbol? ya. Untuk sila dan simbol yang sangat eh, terlihat sekali, yaitu pertama, kalau gambar sila itu mudah anak-anak mengetahui. Penerapannya kadang itu masih salah. Nah, sila satu dan sila 3 itu terkadang masih bingung karena di situ ada menghormati agama, di sana juga ada menghormati, sama-sama menghargai. Nah, tetapi konteksnya yang sila 3 adalah persatuan, berbeda, ya. Contoh begini, saya beri contoh. Udin dan teman-teman bersama-sama pergi untuk sholat di masjid. Kira-kira masuk pengamalan sila 1 atau sila 3? Sila satu. Kok Kan bisa? ada masjid. Kan di situ juga ada bersama-sama. Iya, iya, bilangnya di situ. Ya, betul. Akhirnya Pak yang benar Yang benar bisa kategori sila pertama, bisa karena kategori ada masjid dan ketuhanan. yang pertama dilihat soalnya. Kalau soalnya itu mengarah dia melaksanakan ibadah, ya berarti dia mengamati sila pertama. Kalau dia juga melaksanakan kebersamaan, juga termasuk sila ketiga. Nah, itu, ya. Kalau untuk yang sila ini butuh media yang bagaimana, Pak? Kalau yang sila ini medianya gambar bisa, ya, gambar bisa. Lalu praktek lebih sering. Pembiasaan, kok praktek? Pembiasaan. Sehari-hari. Iya, pembiasaan. Contoh, ketika pagi hari, anak-anak, mari kita mengamalkan sila pertama Pancasila, berdoa sebelum belajar. Itu kan anak-anak sudah tahu. Oh, ternyata sila pertama itu berdoa sebelum belajar, makan sebelum berdoa sebelum makan dan sebagainya. Itu termasuk sila pertama. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita gotong royong membersihkan kelas. Berarti ini sila ketiga. Ya, kegiatan. Jadi langsung action aja. Banyak actionnya ya kalau pengamalan Pancasila itu. Ya. Jadi kalau menurut Pak Nasir, kekurangan anak-anak sila ketiga apakah juga disebabkan oleh gurunya? Bisa jadi kalau penyampaiannya belum bisa jelas membeda. Ya. Kalau dimirip-miripkan masih penyampaian dalam konteks mirip-mirip, anak juga masih bingung. Tapi kalau guru mempertegas membeda sila 1, 3, ya kan anak-anak tahu. Ya. Contoh saja, sila 3 itu bisa ciri-cirinya anak-anak adalah 1 kebersamaan, bersama-sama, 2 tentang gotong royong, ya, 3 tidak pilih-pilih teman, ya. Itu. Kalau sila pertama tentang sikap berdoa dan sebagainya, mengamalkan pengamalan ketakwaan itu ya, sila pertama itu.
Kalau untuk penggunaan kata kunci, Pak, di simbol dan sila, misalkan sila satu kata kuncinya ini, sila kedua itu efektif apa tidak? Eh, ada efektifnya, ada tidak efektifnya, ya. Untuk simbol itu sebenarnya anak-anak secara langsung itu mudah kok. Kalau mengenai simbol sila Pancasila itu baik sila pertama maupun sila kelima, ya. Itu pakai game tebak-tebakan bisa. Iya. Ya, game tebak-tebakan itu bisa untuk mempertajam penguatan simbol sila Pancasila. Itu bisa. Nah, berarti saya belajar satu lagi. Di pikiran saya tuh hanya media sama cara belajar. Ternyata ada game juga. Lah selain game, media, ice breaking. Ya. Kalau strategi atau model yang lain Pak selain praktek juga. Ini Pak Nasir punya inspirasi yang baru lagi. Model bisa dilaksanakan seperti model kooperatif kelompok. Nah, anak-anak diberikan misi. Anak-anak hari ini kalian adalah anak-anak hari ini kalian panas berikan sebuah misi. Waduh, misi itu semua anak-anak antusias itu. Ya Pak Guru, misinya apa? Nanti coba kalian bersama teman-teman satu tim, misalkan ya, coba yang tim A kalian hitung ada berapa di sana itu daun-daun yang jatuh. Ya, nanti tolong kumpulkan semua. Tim B melaksanakan di sana, tim C melaksanakan di sana, tim A dan sebagainya. Nah, setelah itu dikumpulkan, habis kalian kumpulkan, masukkan ke dalam tong sampah. Itu kan termasuk melatih kebersamaan, kerja tim, ya. Kekompakan, termasuk bagian dari pengamalan Pancasila itu. Ya. Hanya itu saja Pak Nasir? Ya, oke. Terus Niki. Nah, kalau menurut Pak Nasir, penyebab guru kesulitan menerapkan pembelajaran 3 itu apa? Ya. Penyebab guru, ya. Jadi penyebab guru kesulitan menerapkan pembelajaran yang Pak Nasir tadi berikan, misalkan kayak medianya dan lain-lain itu penyebabnya guru itu dari mana? Penyebabnya ya mungkin yang pertama keterbatasan, mungkin ya, karena membuat media juga butuh biaya. Ya. Tapi tetap bisa dilaksanakan media itu dengan media sederhana atau yang tidak membutuhkan biaya mahal, sebenarnya bisa. Tapi kalau pengen medianya bagus, biasanya bagus terus digunakan lebih jangka panjang, biasanya agak mahal itu biasanya. Ya. Ya, keterbatasan. Dua, kemauan, ya. Ya, kemauan dari bapak ibu guru itu mau action untuk membuat pembelajaran yang bermakna atau tidak, ya kan? Ya, ya. Tadi nomor 2 apa? Kemauan, ya. Ya. Kreatif dan inovatif itu. Cukup itu saja mungkin. Ya. Terus Niki. Ya. Pak Nasir. Ya. Menurut Pak Nasir ini penyebab sudah. Terkadang guru itu susah memanfaatkan teknologi. Itu menurut Pak Nasir benar atau salah? Ya, kalau menurut saya ada benarnya juga. Mengapa demikian? Kadang adanya teknologi ini sebenarnya memudahkan kita untuk lebih maju dalam urusan belajar mengajar itu banyak hal. Tapi banyak guru mensayangkan hal semacam itu, tidak mau belajar. Ya, contoh saja, kalau kita mau mendesain seperti membuat jadwal piket, kalau kita bisa membuat dari Canva, wah bagus itu. Iya, tidak kan, kalau umumnya kan biasanya ditulis hanya nama-nama biasa. Nah, kalau kita membuat dari desain dari Canva, keren, menarik siswa, ya kan? Dilihat anak-anak itu, wah bagus itu kan. Itu salah satu memanfaatkan teknologi, ya. Itu berarti pertama karena guru tidak mau belajar. Iya, tidak mau. Itu apa lagi Pak? Kalau guru yang sepuh biasanya
gaptek ya lumrah hal semacam itu karena zamannya memang berbeda. Tapi untuk guru muda ya diusahakan harus ya, ya biasanya tidak mau belajar atau menekuni tentang kemajuan teknologi ini untuk bisa manfaatkan untuk belajar mengajar ya. Ya. Kalau biaya atau fasilitas di sekolah itu juga berpengaruh pada kemauan guru untuk belajar enggak misalkan nggih, karena nggak ada komputer akhirnya beliau nggak mau belajar komputer. Oh, ya. Itu bisa kita jumpai betul. Kadangkala sekolahan A dapat, sekolahan B tidak dapat itu sekolahan B gagal belajar sih. Nunggu ngenteni sampai oleh bantuan. Sebenarnya enggak begitu. Seharusnya apapun dalam kondisi untuk memajukan pendidikan, ya mau enggak mau kita harus belajar, ya. Tidak perlu menunggu datang teknologi komputer datang dulu, laptop datang dulu, bantuan datang dulu, enggak usah baru belajar. Ya harus belajar sebelum itu harusnya. Kalau penting nggak Pak, misalkan ada webinar, KKG itu termasuk dalam hal teknologi bagi guru? Kalau seminar atau webinar, Zoom itu biasanya lebih banyak betul mengurusi BIMTEK tentang inovatif teknologi itu biasanya. Pemanfaatkan media apa, Canva, KineMaster, ya kan? Lalu apalagi tuh? Google Form, ya. Website juga bisa. Itu dalam webinar-webinar banyak disampaikan. Kalau untuk KKG biasanya lebih cenderung ke praktek mengajar itu lebih banyak. Praktek mengajar. Itu KKG. Jadi penting sekali. Jadi bisa saya simpulkan, penyebab guru itu sulit ketika teknologi atau mempelajari teknologi itu karena pertama tidak mau belajar dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua fasilitas terbatas ya di sekolahnya. Kemudian juga kurang mengikuti BIMTEK, Zoom, KKG, webinar begitu. Akhirnya ya ketinggalan karena kalau nggak ikut ya nggak tahu begitu nggih Pak, benar. Benar, betul. Karena apapun webinar, apapun sebuah pelatihan-pelatihan itu sebenarnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru untuk berkreatif, berinovatif. Ya, gitu. Terima kasih Pak Nasir. Terakhir sekali, terakhir. Lah, di sini permasalahan yang keempat saya itu saya kan ingin menggunakan teknologi kepada kelas 2. Itu menurut Pak Nasir bisa dilakukan apa tidak? Kan biasanya kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 2 komputer terutama itu boleh apa tidak atau cocok atau tidak atau bisa? Tidak cocok untuk kelas bawah karena banyak hal ya. Kalau kelas bawah itu membahayakan juga bagi anak-anak. Komputer itu kan kalau bagi anak-anak kecil itu memandang komputer itu sebenarnya kurang bagus bagi mata, kesehatan itu. Belum waktunya. Ya, itu juga. Yang pertama, yang kedua, anak-anak belum bisa diajari secara maksimal nantinya itu. Susah sekali. Masih soalnya kelas rendah itu tidak sama dengan kelas atas. Cara mereka berpikir, cara dia itu terampilnya itu tidak sama. Jadi menurut saya untuk kelas rendah ya 1-2 ya tidak usah. Ya. Nah, ini kan rencana anak-anak kelas 2 itu akan saya menerapkan pembelajaran di IT, di komputer, tapi tentang game. Jadi anak mengklik-klik-klik, tapi kita yang membukakan web, mereka tinggal mengerjakan. Kalau menurut Pak Nasir gimana? Hanya klik-klik-klik begitu? Kalau untuk mengerjakan semacam itu bisa, ya, karena guru sudah memberikan wawasan bahwa ini seperti bermain game, tinggal tombol enter, mungkin kiri ke kanan, ya boleh saja, semacam itu bisa saja dilakukan, asalkan ada petunjuk yang benar. Tapi untuk membuat seperti PPT ya nggak mungkin, nggak bisa, ya nggak bisa semacam itu. Oke, Pak.
Jadi kalau menurut Pak Nasir kelas 2 SD, kalau dalam masalah teknologi terutama komputer itu kesulitan tuh gara-gara apa? Kelas 2 ya. Kelas 2 itu ya memang kecakapan ya, keterampilannya enggak sama ya sama kelas atas ya. Dalam mengoperasikan pasti enggak sama. Ini opo. Kadang-kadang ya kita dudukkan di layar laptop itu dikira TV. Iya, memang belum mengetahui ya secara penuhnya kegunaan komputer itu apa dan sebagainya. Itu memang banyak belum mengerti. Oh begitu. Tapi kalau diterapkan dalam game bisa nggih Pak? Bisa. Oh iya, nanti kapan-kapan saya mencoba Iya. sedikit 1 kali atau 2 kali saja begitu. Bisa. Apakah mereka bisa? Tapi untuk yang lain memang nggak bisa karena memang belum waktunya nggih Pak. Oke, terima kasih Pak Nasir. Sama-sama. Ya, Pak Nasir ini hebat karena sebagai guru pembina pramuka dan pernah webinar internasional gitu. Beri tepuk tangan dulu sama Pak Nasir. Terima kasih sudah memberikan ilmunya yang banyak. Jadi alhamdulillah saya sudah menemukan beberapa solusinya dan penyebab masalah mereka kok seperti itu. Jadi masalah saya. Terima kasih waktunya Pak Nasir. Ya, semangat. Semoga lulus semuanya PPG dalam jabatan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.